Puji Tuhan. Selamat pagi. Kembali kita mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membacanya dari Imamat 26, ayatnya yang ke-12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Puji Tuhan. Allah mau hadir di antara umatnya. Allah senang bersekutu. Allah berdiam di antara umatnya. Itulah janji Tuhan. Berarti Allah mau hadir dalam setiap ibadah kita. Kita perlu selalu senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan dengan beribadah dalam gereja, dalam doa pribadi kita setiap hari. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan kekuatan. Jangan sampai kesibukan dunia membuat kita lupa, lalai membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, itu sangat penting. Sebagai contoh, kita melihat di dalam 2 Samuel 6, ayatnya yang ke-11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Kisah tentang Obed-Edom ini dapat kita lihat bahwa kalau Tuhan hadir, ada hadirat Tuhan, ada tabut Tuhan, maka ada berkat-berkat, ada hal-hal yang indah yang Tuhan kerjakan.
Sebab itu, hadirat Tuhan itu penting dalam hidup kita. Kalau kita mau mengalami berkat dari Tuhan, kita minta penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan dalam hidup kita. Milikilah hati yang terbuka terhadap hadirat Tuhan. Rutin dalam membaca Alkitab kita. Berdoa senantiasa. Pasti ada kekuatan. Ada kesegaran di dalam rohani kita. Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Dengan mencari hadirat Tuhan, selama ada kesempatan, selama kita diberi umur, pakai waktu kita sebaik-baiknya. Jangan lalai, jangan lemah, jangan lelah, jangan bosan untuk beribadah. Ketika Tuhan hadir, kita akan dapat kekuatan. Karena Tuhan mau berdiam di dalam hidup kita. Tuhan mau tinggal bersama kita. Roh Kudus mau bekerja di dalam hidup kita. Yohanes 14 ayatnya yang ke-17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menyertai kita. Roh Kudus menolong. Bahkan Ia mau tinggal di dalam diri orang percaya. Sehingga kita tidak perlu takut menjalani hidup dalam dunia. Banyak tantangan, banyak kesusahan dalam dunia. Ada godaan, ada pergumulan, ada hal-hal yang membahayakan. Tapi kita percaya kita akan mampu melewati setiap persoalan karena Tuhan hadir dalam hidup kita. Mari kita tetap percaya, kita tetap taat dan setia. Kita percaya Roh Tuhan menyertai kita. Roh Tuhan menolong kita. Roh Tuhan menghibur kita. Biarlah kita tetap mempertahankan iman. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan, hadirat Tuhan
kehadiran Tuhan ada di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau menyertai kami dan menolong kami. Hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menolong setiap umat Tuhan, berkati jasmani dan rohani. Yang susah Tuhan tolong, yang berkekurangan Tuhan cukupkan, yang mempunyai pergumulan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah pribadi, Tuhan menolong di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kuat kuasa-Mu. Kiranya Roh Kudus bekerja. Dan Tuhan berkati setiap aktivitas umat Tuhan yang akan bekerja, beraktivitas apapun juga yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan menolong setiap umat Tuhan, menjaga keluar masuk umat Tuhan. Dan kami akan mengakhiri program doa pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.